Haleluya Yesus. Sungguh Tuhan, kalau kami boleh ada sampai saat ini Tuhan, kalau kami boleh ada sampai hari ini, itu semua karena kasih-Mu, itu semua berkat kemurahan-Mu Tuhan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan, pada saat ini Tuhan kami masih bisa datang tempat ini untuk kami boleh beribadah, untuk kami boleh bersekutu dengan Tuhan. Terima kasih buat kesempatan yang masih Tuhan beri, untuk kami boleh datang ke hadapan Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau hadir Tuhan, kami mau datang ke hadapan Tuhan. Dengan segenap hati kami, dengan seluruh hidup kami Tuhan, kami mau datang kepada Tuhan. Biar Tuhan juga yang memperlayakan setiap kami, Tuhan yang ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, sehingga kami layak di hadapan Tuhan, untuk kami boleh masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, untuk kami boleh memuji, membesarkan nama Tuhan, untuk kami boleh menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, biar Tuhan yang pimpin ibadah kami dari awal hingga akhirnya, Tuhan yang mengurapi setiap kami, Tuhan yang memperlayakan setiap kami Tuhan, sehingga kami boleh layak di hadapan Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, kami menyerahkan jemaat-jemaat-Mu yang ada yang saat ini boleh hadir Tuhan, biar mereka juga boleh benar-benar bersuka cita di hadapan Tuhan, dan mereka boleh bersyukur atas kasih dan kemurahan Tuhan, dan kami juga boleh menerima berkat dari firman Tuhan yang akan kami dengar. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan sekali lagi ibadah kami dari awal hingga akhirnya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita masih mau bangkit berdiri, kita mau bersuka cita dalam Tuhan. Bersorak-sorai hai umat pilihannya. Sorak-sorai hai umat pilihannya, bertepuk tangan hai umat tebusannya, sebab Dia bebaskan dari semua belenggu dosa, penuhkan diriku dengan kasih-Nya.
berkat-berkatnya yang dicurahkan kepada kita. Pujilah Yesus, Tuhan Raja Maha Kuasa. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Allah yang sangat baik, Allah yang begitu baik dalam kehidupan kita. Kita boleh bersuka cita karena Dia sudah menebus dosa kita. Dia mau mati di atas kayu salib untuk kita semua. Bahkan sebentar lagi kita akan merayakan kenaikan Tuhan Yesus. Dia akan menyediakan tempat untuk kita di surga, untuk kita kembali bersama-sama dengan Tuhan. Kita sungguh bersuka cita bahwa Tuhan yang begitu baik, yang selalu mengasihi kita, yang selalu menyayangi kita. Dan saat ini kita mau datang ke hadapan Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersujud kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Dengan darah-Mu Tuhan, dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya, pengorbanan yang termulia selamatkanku. Dengan darah yang tercurah,
Ku mau menyembahmu, hanya Kau Tuhan, Allah yang ku Biarlah sembah, penyembahan kami Tuhan, hanya sebanyak Kau boleh menyembah Kau. Yesus, Allah yang kami sembah, kami sembah Kau Seumur hidup kami, Tuhan, Allah yang kami boleh baik, menyembah-Mu. kami bersyukur, kami bersyukur Tuhan, Kau sangat baik. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Sungguh Tuhan, hanya Engkau yang kami sembah Tuhan, hanya Engkau yang kami layak, hanya Engkau yang layak ditinggikan, hanya Engkau yang layak disembah Tuhan. Dan kami hanya mau meninggikan Engkau, dan kami hanya mau menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami Tuhan. Atas pengorbanan-Mu di atas kayu salib Tuhan. Tapi Kau tidak mati Tuhan, tapi Kau bangkit Tuhan. Kau menyelamatkan kami Tuhan, karena Kau bangkit Tuhan. Kau adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa atas kami semua, bahkan seluruh bumi Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Allah yang begitu luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat kebaikan-Mu dan buat kasih-Mu yang begitu besar. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, persiapkan kami Tuhan, berlayakkan setiap kami untuk kami boleh siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar kami juga sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu Tuhan, apa yang kami dengar Tuhan, dan kami boleh lakukan dalam kehidupan kami. Biar Tuhan yang mengajar kami terus, membantu kami Tuhan, membentuk kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dan terlebih kami mau belajar untuk terus melakukan firman Tuhan. Biar Tuhan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, urapi dari ujung kepala sampai ujung kakinya. Sehingga firman Tuhan yang disampaikan semuanya berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu dari awal hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Saya serahkan padamu. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema waktu. Saudara, ketika saudara melihat tema ini, apa yang terpikirkan oleh kita saat ini? Hari ini Tuhan memberikan waktu ya kepada kita untuk kita sama-sama bisa beribadah di tempat ini. Memuji dan mengagungkan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita juga diberikan waktu di dalam keluarga kita, di dalam setiap aktivitas kita. Ada yang masih kuliah, bersekolah, bekerja, ada yang menjadi ibu rumah tangga di rumah masing-masing, dan banyak hal yang kita lakukan di dalam waktu yang kita jalani di dalam hari-hari hidup kita. Mari kita akan melihat apa waktu itu. Mungkin saudara berpikir waktu itu dimulai dari detik, menit, ya, jam, hari, minggu, bulan, tahun, bahkan mungkin puluhan tahun. Suatu urutan waktu-waktu tertentu di dalam kehidupan ini. Itu dinamakan kronos. Yang kedua, waktu itu bisa berarti suatu kesempatan yang Tuhan berikan. Itu dinamakan kairos. Kairos dan kronos itu semuanya berasal dari Allah. Hari-hari yang kita lalui, tahun-tahun berlalu dalam hidup kita, bulan berlalu dalam hidup kita, yang dinamakan kronos, itu dari Tuhan. Kairos, kesempatan di mana kita menjalani hari-hari kita di dalam tahun-tahun yang kita lalui, hari-hari, bulan, minggu yang kita lalui, semua juga berasal daripada Tuhan. Tapi ada satu hal yang harus kita ingat di dalam kehidupan ini, manusia itu dibatasi oleh waktu.
Artinya kita tidak akan selama-lamanya mempunyai waktu di dalam dunia ini. Ada satu saat kita akan berhenti di dalam waktu yang Tuhan berikan di dalam kedaulatannya, di dalam kehidupan kita manusia. Itu yang harus kita sadari. Ketika kita melakukan setiap aktivitas kita, ketika kita mungkin bersenang-senang, ketika kita melakukan segala hal, kita barangkali lupa bahwa satu waktu itu tidak akan terjadi di dalam kehidupan kita. Semua ada masanya, semua ada batasnya. Pengkhotbah mengatakan segala sesuatu ada waktunya. Segala sesuatu itu ada masanya. Tetapi Tuhan tidak bisa dibatasi oleh waktu. Dia adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan katakan. Ya. Mari kita akan melihat bersama-sama di dalam ayat-ayat firman Tuhan. Nanti mohon Pak Herman akan membacakan di dalam Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal 5 ayat yang ke-16. Efesus pasal 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus mengatakan, pergunakanlah waktu yang ada dan pergunakanlah waktu yang ada. Tuhan memberikan waktu dan kehidupan kepada manusia ini, sekali lagi baik dalam hitungan jam, dalam hitungan hari, dalam hitungan minggu, bulan, tahun, puluhan tahun tadi saya katakan, juga kesempatan kepada manusia, khususnya kepada kita anak-anak Tuhan, untuk beraktivitas di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Ayat ini bilang pergunakanlah waktu yang ada. Artinya pakailah kesempatan, manfaatkanlah, gunakanlah waktu yang Tuhan berikan itu sungguh-sungguh sebagai satu kesempatan yang tidak akan pernah bisa kembali lagi. Oleh karena itu firman Tuhan katakan pakai dengan maksimal. Saudara, hari kemarin tidak bisa menjadi hari ini. Begitu juga tahun-tahun yang kita lewati. Hari ini, waktu ini tidak bisa menjadi hari esok. Masing-masing ada waktunya. Ada orang yang bisa ada hari ini, mungkin besok tidak ada. Oleh karena itu, firman Tuhan pagi hari ini juga kepada kita semuanya mengingatkan, merenungkan bahwa ketika Tuhan memberikan waktu itu, baik sebagai kronos dan kairos, gunakanlah sungguh-sungguh kesempatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita ini. Karena sekali lagi, waktu itu tidak akan bisa kembali lagi. Kita mungkin bisa berpikir, besok aja. Tetapi waktu itu tidak akan pernah kembali lagi. Ya, lebih lanjut ayat ini mengatakan kenapa kita harus mempergunakan kesempatan waktu yang kita berikan itu. Selain tadi saya katakan bahwa kita itu ada batasnya di dalam waktu yang Tuhan berikan itu. Karena dikatakan hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Hari-hari ini ada banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kita. Bahkan ketika Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Efesus, itu dikatakan ada banyak perbuatan jahat di antara jemaat Efesus pada waktu itu. Perbuatan-perbuatan cemar, kata-kata kotor, dan hari-hari yang jahat yang dilalui oleh jemaat di Efesus. Dan Rasul Paulus mengatakan kalau kesempatan itu ada, kamu sebagai anak-anak terang jangan berjalan di dalam kegelapan. Beberapa waktu yang lalu di dalam khotbah Pak Mika dikatakan kita ini anak-anak terang. Tidak ada lagi kegelapan di dalam kehidupan kita. Coba kita lihat keadaan sekeliling kita saat ini. Mungkin saudara berkata, itulah zaman dulu, zaman di jemaat Efesus. Tetapi sekarang sama saja, lebih jahat lagi. Saudara, saya bingung juga kalau misalnya kita mendapat berita. Sampai saya ngobrol sama Bapak Gembala.
Ini beritanya benar atau beritanya hoax? Nggak tahu Bapak Ibu Saudara. Samar sekarang. Yang kalau kita anggap benar, tahu-tahu katanya bukan, berita itu bukan benar. Ada yang menyanggah. Berita ini berita hoax. Tetapi ada banyak orang sudah menyebarkan kemana-mana. Nah, hari-hari seperti inilah yang kita lalui pada saat ini. Hari-hari yang jahat. Kalau berita itu positif, tetapi banyaknya berita itu berita yang negatif. Firman Tuhan bilang pada waktu itu kepada jemaat di Efesus, jangan berkawan dengan orang-orang yang melakukan hal-hal yang jahat di hari-hari yang jahat itu. Saudara, pada masa sekarang ini, pada masa pandemi ini, hari-hari yang penuh dengan kegelapan, orang-orang mengatakan demikian, bukan saja di negara kita, tetapi juga bahkan di seluruh dunia ini. Dan kalau di negara-negara lain, kalau sudah namanya lockdown, itu benar-benar tidak ada lagi kegiatan. Kalau mereka pergi, maka mereka akan berurusan dengan yang berwajib. Kalau mereka melanggar aturan, di sini banyak yang melanggar aturan. Gak boleh mudik, tahu-tahu di satu mobil yang ada sayuran, ada orangnya, ketangkep juga ya Bapak Ibu Saudara ya. Ya lucu juga ya melihatnya itu. Tapi itulah kita, katanya kreatif dalam hal melanggar aturan. Pak Mika bilang kreatif, jangan kreatif di dalam dosa katanya ya. Nah saudara, karena apa? Karena bingung, orang-orang bingung pada masa pandemi ini. Gelisah, takut, khawatir, kebiasaan. Pada waktu-waktu hari raya mereka berkumpul dengan keluarga, tetapi pemerintah juga punya alasan kenapa nggak boleh mudik. Tahun lalu ketika banyak orang yang mudik, kemudian meledaklah angka COVID. Sekarang ini kan sudah ada vaksin dan sedang terus dipantau supaya angka COVID itu menurun. Pemerintah juga bukan berniat jahat, tentu nggak boleh berkumpul dengan keluarga. Tapi saudara-saudara, hari-hari seperti inilah yang kita lewati dan benar-benar membuat orang bingung. Membuat orang seringkali khawatir dan gelisah di dalam kehidupannya. Nah pertanyaannya adalah bagaimana sekarang sikap hidup kita anak-anak Tuhan, orang percaya terhadap waktu atau kesempatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah hidup secara bijaksana. Mari kita membaca di dalam Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-15. Efesus pasal 5 ayat 15. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Amin. Firman Tuhan katakan kepada kita, sikap hidup kita sebagai orang percaya, dan pada waktu itu Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, dan hari ini firman Tuhan kepada kita semuanya, kita harus memperhatikan hidup ini dengan sungguh-sungguh. Bukan sekedar asal hidup, tetapi dikatakan dengan bijaksana. Hidup secara bijaksana. Perhatikanlah dengan seksama. Artinya harus dengan hati-hati memperhatikan waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan. Ketika kita masih muda, mungkin anak-anak sekarang yang masih kecil, masih remaja, masih kaum muda, merasa bahwa semua bisa dilakukan dan masih panjang perjalanan kehidupan ini. Tapi sungguh kita tidak tahu, besok atau lusa masih adakah kesempatan di dalam kehidupan kita. Kita tidak bisa berkata, yang tua-tua saja mungkin, yang kesempatannya cuma sedikit. Tidak juga. Adik-adik yang masih kecil, yang masih remaja, yang masih kaum muda, perhatikan juga bahwa kita harus benar-benar memperhatikan hidup kita dengan arif itu, dengan bijaksana, dengan sungguh-sungguh. Kalau kita mengingat orang Israel yang dituntun oleh Tuhan dari Mesir menuju ke Kanaan,
ke negeri perjanjian, bagaimana Tuhan menyertai kehidupan mereka, tetapi mereka ini menjadi orang yang bebal, dikatakan firman Tuhan katakan. Tidak menurut kepada Tuhan. Musa terus dilawan sebagai pemimpin. Tuhan juga dilawan oleh mereka. Mereka tidak mau menurut kepada firman Tuhan. Hidup mereka selalu mendukacitakan hati Tuhan. Padahal Tuhan memelihara mereka. Bahkan ketika di dalam perjalanan mereka 40 tahun. Karena mereka berbuat dosa kepada Tuhan. Mereka harus berputar di padang gurun itu selama 40 tahun. Tuhan tetap menyertai kehidupan mereka. Tuhan tetap mengasihi mereka. Tetapi dikatakan mereka ini tidak hidup secara bijaksana. Tetapi mereka seringkali mendukacitakan hati Tuhan. Dan hari ini Tuhan bilang kepada kita semua, termasuk kepada saya secara pribadi, supaya kita hidup dan memakai kehidupan serta kesempatan waktu yang Tuhan berikan itu dengan bijaksana dalam setiap aktivitas hidup kita. Baik ketika kita ada di rumah tangga kita, ketika bersama dengan teman-teman kita, di dalam usaha kita, di dalam pekerjaan kita, atau dimanapun kita berada. Kita membaca dalam Mazmur pasal 90 ayat yang ke-12. Mazmur pasal 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Amin. Inilah yang dikatakan oleh firman Tuhan. Ajarlah Tuhan kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar melakukan firman Tuhan itu di dalam hidup kita. Melihat hari-hari yang kita lalui, bukan karena kita ketakutan, tetapi dengan sungguh-sungguh secara bijaksana, bahwa kita tahu ada batas waktu kita, ada batas kesempatan di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau Tuhan sekarang masih memberikan kesempatan dan waktu itu, sungguh-sungguh secara arif, secara bijaksana kita melakukannya. Jangan misalnya anak-anak muda, kalau misalnya orang tuanya mengatakan harus belajar, nanti aja, besok masih ada waktu. Ingat apa yang firman Tuhan katakan, belajarlah katanya dari semut, binatang yang kecil, yang gampang kita bunuh, ya, yang kita matikan begitu. Karena kalau semut itu masuk terus ke rumah kita, kita kesal juga begitu. Tetapi kita belajar katanya dari semut. Semut ini rajin memakai kesempatan yang ada. Kalau musim panas dia ngambil makanan-makanan untuk ditaruh di sarangnya. Karena pada musim dingin kesempatan itu sedikit, tidak bisa mengambil makanan. Kita belajar dari semut. Kalau saya merenungkan hal itu, Tuhan memberitahu kepada kita manusia yang diberikan hikmat akal budi oleh Tuhan, diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Karena seringkali seperti bangsa Israel ini bebal, nggak bisa dikasih tahu orang bebal itu. Jadi dikasih tahu, buat lagi kesalahan, itu orang bebal namanya. Jadi belajar katanya, kata firman Tuhan, dari binatang yang kecil, dari semut, rajin. Saudara lihat, semut itu selain rajin apa? Kompak ya, beriring-iringan begitu. Kalau kita punya makanan tergeletak di bawah, dia tidak bisa mengambil sendiri, maka akan banyak teman-temannya yang kemudian bersama-sama membawa makanan itu ke sarangnya. Semut ini bijaksana. Jadi ada waktu yang nanti semut ini tidak bisa mengambil makanan karena hari-harinya dikatakan pada waktu musim dingin, pada waktu keadaan cuaca tidak memungkinkan, dia sudah punya persediaan makanan. Bagaimana dengan kita? Dalam aktivitas kita secara jasmani, bukan saja secara jasmani saja kita memerlukan makanan, tetapi juga rohani kita. Di hari-hari yang jahat ini, kita harus punya waktu terus makan makanan rohani kita. Oleh karena itu, mulai ke depan diusahakan setiap hari Kamis kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Pada satu waktu di dalam doa saya
seperti ada suara di dalam hati saya. Kita semua zaman sekarang ini gak ada yang gak punya HP. Hampir seluruhnya orang punya HP. Dan kita suka nonton YouTube atau buka apalah begitu ya, ngeklik apa begitu. Belum tentu juga yang kita buka itu firman Tuhan terus. Nah tiba-tiba hati saya berkata, kita ini karena gak ada kegiatan, terbatasan waktu kita sekarang ini, kita cuma seminggu sekali merenungkan firman Tuhan. Selain tentu saya percaya setiap hari saudara bisa bersaat teduh masing-masing secara pribadi maupun di dalam rumah tangga kita. Oleh karena itulah saya memikirkan, tapi saya berdoa kepada Tuhan, saya meminta pendapat kepada beberapa saudara seiman, bagaimana kalau ditayangkan. Karena baik di Hermon maupun di Sinai kita semua direkam. Alangkah sayangnya kalau salah satu tidak ditayangkan sehingga kita bisa saling melihat. Yang onsite saya katakan di grup, gak apa-apa lihat lagi. Kita juga kan kalau ngelihat YouTube, kalau senang lihat lagi, ulang lagi seperti itu. Kenapa firman Tuhan kita pikir sekali dilihat juga udah cukup lah? Kenapa kita tidak renungkan firman Tuhan itu? Barangkali ketika kita mendengar di sini, karena kita bangun pagi-pagi setengah ngantuk ya saudara-saudara. Tapi ketika kita di rumah, kita merenungkan lagi, kita melihat lagi. Seringkali saya seperti itu. Saya lihat lagi, saya merenungkan lagi firman Tuhan yang kita dengar. Kita belajar hari-hari waktu yang Tuhan berikan ini, hidup dengan bijaksana. Bukan saja makanan jasmani kita butuhkan, tetapi makanan rohani di hari-hari yang jahat. Supaya ketika kita kelak waktunya sudah tidak ada lagi menghadap kepada Tuhan, hidup kita dipenuhi dengan firman Tuhan dan kita bisa kembali kepada Tuhan dengan sukacita karena kita tahu dan mengerti apa yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, menyenangkan hatinya Tuhan dan tidak mensia-siakan waktu yang Tuhan berikan. Ada banyak orang saat-saat ini senang drakor, bukan Dracula, drakor, drama Korea katanya. Saya tidak diberi kesenangan untuk melihat itu. Dan tidak pernah sekalipun melihat hal itu. Bukan karena pendeta Bapak Ibu Saudara. Saya mendengar ada ibu gembala di satu tempat di gereja lain lah, saya nggak usah sebutkan begitu, di luar kota. Yang saya dengar, wah tergila-gila dengan drama Korea. Nonton terus drama Korea. Gak tahu baca firman Tuhannya kapan, semoga ada waktu untuk membaca firman Tuhan. Jadi saya memikirkan, wah anak-anak senang main games. Wah kalau udah main game anak-anak itu sampai larut malam. Lihat sinetron, lihat drama sampai terus menerus. Mengapa kita tidak mau merenungkan firman Tuhan terus menerus? Itulah sikap hidup kita, salah satu sikap hidup kita yang bijaksana untuk waktu yang Tuhan berikan. Sehingga kita tidak menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan. Ya saya tidak tahu kalau bapak-bapak apa kesenangannya begitu. Bukan saya bilang gak boleh ya nonton YouTube. Boleh kalau itu memang baik. Saya kadang-kadang ada PA begitu dari YouTube ya saya lihat. Tapi saya lihat juga, berhati-hati juga ya saudara-saudara ya. Saya berbincang-bincang dengan Ibu Meme ya, bersyukur bisa share begitu. Berhati-hati dengan tayangan yang kita lihat. Meskipun itu firman Tuhan. Kadang-kadang ada banyak yang menyelewengkan. Yang kedua, sikap hidup kita terhadap waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan adalah berusaha mengerti kehendak Allah. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-17. Efesus pasal 5 ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya, amin. Tadi dikatakan dalam ayat 15, jangan seperti orang bebal. Dan sekarang sekali lagi dikatakan, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya mengerti kehendak Allah itu. Jadi artinya jangan berjalan menurut kehendak diri kita sendiri, tetapi menjalani kehidupan ini, waktu ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi di dalam kita menjalani kehidupan ini,
maka kita harus ada usaha, ada kemauan untuk mengerti kehendak Tuhan dan menjalankannya. Sungguh-sungguh ada kemauan, ada keinginan untuk melakukan itu di dalam kehidupan ini. Saudara, kehendak Tuhan itu apa sih? Kehendak itu sama dengan firman Tuhan. Firman Tuhan yang kita baca ini, yang kita dengar, kita renungkan setiap hari juga di dalam kehidupan kita ini adalah kehendak Tuhan yang Tuhan ingin kita lakukan di dalam kehidupan ini. Banyak di dalam firman Tuhan ini dikatakan apa yang tidak boleh kita lakukan dan apa yang kita harus lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Lakukanlah itu dengan tidak terpaksa di dalam kehidupan kita. Karena saya KTP-nya Kristen, maka saya harus mendengar firman Tuhan, saya harus ke gereja, saya harus membaca firman Tuhan bersaat teduh setiap hari. Jangan terpaksa, jangan seperti karena itu kewajiban, tetapi lakukan dengan iman kita dan kasih kita kepada Kristus. Karena kita beriman kepada Tuhan, kita mengasihi Dia, maka kita ingin menyenangkan hatinya Tuhan, maka kita ingin melakukan firman Tuhan itu. Sehingga hidup kita ini selaras dengan kehendaknya Tuhan di dalam hidup ini. Sekali lagi, bukan terpaksa, bukan sekedar kewajiban, tetapi sungguh-sungguh kita percaya kepada Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Dan kita ingin menyenangkan hatinya Tuhan. Kalau kita berkata kita mengasihi Tuhan, tentu kita ingin menyenangkan hatinya Tuhan. Kalau kita punya orang tua sebagai anak-anak, maka kita ingin menyenangkan hatinya orang tua kita karena kita tahu bahwa orang tua kita mengasihi kita dan kita juga mengasihi orang tua kita. Begitu juga dengan Tuhan. Kalau kita berkata saya mengasihi Engkau Tuhan, kita menyanyi-nyanyi mengagungkan Tuhan, mengatakan kita mengasihi Tuhan di dalam kehidupan ini. Mengasihi Tuhan artinya kita melakukan taat kepada kehendak Tuhan, yaitu firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita akan melihat di dalam Yohanes pasal 14 ayat 23 sampai 24 sebagai ayat yang terakhir. Yohanes pasal 14 ayat 23 sampai ayat yang ke-24. Ya. Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku." Amin. Tuhan berkata hari ini kepada kita semuanya, meskipun ayat ini sering kita baca dan renungkan, siapa yang mengasihi aku, dia akan menuruti firman-Ku. Tetapi orang yang tidak menurut, tidak taat kepada firman Tuhan dikatakan dia tidak mengasihi aku. Dia tidak mengasihi Tuhan di dalam kehidupannya. Mungkin sekedar, ya saya anak Tuhan, saya bilang kalau ditanya sama pendeta, apakah kamu mengasihi Tuhan? Ya tentu saya mengasihi Tuhan. Buktinya saya datang ke gereja, saya melayani. Apakah kita sudah melakukan firman Tuhan dalam hidup kita? Saudara, ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, saya berkata, yes Tuhan. Dan saya menangis, saudara-saudara. Karena firman Tuhan ini memberikan kita juga satu kekuatan. Dikatakan kalau orang menuruti firman Tuhan, Bapa itu akan mengasihi kita. Dia akan bersama-sama dengan kita. Karena Yesus dan Bapa itu satu adanya, ini rahasia Tritunggal. Ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya. Artinya Yesus dan Bapa akan datang kepada kita yang memakai waktu dan kesempatan ini untuk melakukan firman Tuhan dan diam bersama-sama dengan dia. Luar biasa enggak saudara? Saya menangis saudara. Malam saya merenungkan lagi ini, membaca ayat ini dan sungguh saya menangis. Tuhan terima kasih. Ini adalah janji Tuhan bahwa Tuhan akan bersama-sama dengan kita, diam di dalam kita. Saudara, kalau Tuhan ada bersama dengan kita, apa yang kita takuti? Apa yang kita khawatirkan di dalam hidup ini? Pandemi yang tidak berakhir ini, yang katanya virusnya terus bermutasi.
Tapi firman Tuhan katakan kalau dia ada bersama dengan kita. Dia ada bersama dengan kita. Siapa lawan kita? Ada yang katakan firman Tuhan seperti itu kan? Siapa lawan kita? Kalau dikatakan dia itu kami, bukan dia, kami, yaitu Bapa dan Anak itu diam bersama dengan orang-orang yang mengasihi Tuhan, yaitu yang menuruti firman Tuhan, melakukan taat kepada kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Ayat berikutnya itu menjelaskan kebalikan daripada ayat yang ke-23, ayat 24 itu. Tapi dikatakan orang yang tidak menurut kepada firman Tuhan itu, artinya orang itu tidak mengasihi Tuhan di dalam kehidupannya. Dan Tuhan mengatakan, Tuhan Yesus mengatakan, bahwa apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sebagai firman Tuhan itu adalah kehendak daripada Bapa yang mengutus Tuhan ketika dia ada di dalam dunia ini. Bapak Ibu Saudara, kita masih menghadapi masa-masa yang sungguh kita tidak tahu ke depannya. Tetapi saya mengharapkan hari ini melalui kebenaran firman Tuhan kita bersyukur. Tuhan masih memberikan kita kesempatan ada dan hidup di dalam dunia ini. Tuhan masih memberikan kita waktu ada bersama-sama dengan keluarga. Suami bisa bersama dengan istri, istri bersama dengan suami, orang tua dengan anak-anak, anak-anak dengan orang tua. Kita bersama-sama dengan saudara seiman di tempat ini. Mari pergunakan waktu ini dengan sungguh-sungguh. Ketika saya ngobrol Ibu Memei berkata, mendengar firman Tuhan dan seorang pendeta mengatakan, ada banyak orang yang tidak takut pergi ke restoran, ke mall, jajan dan lain sebagainya. Tapi takut ke gereja katanya, seperti itu Bapak Ibu Saudara. Ya saya tidak ingin menyindir siapapun juga. Tetapi Ibu Memei bilang benar juga ya Ci ya. Ya benar saudara-saudara. Orang takut banget gitu ke gereja. Tapi gak takut kalau jalan-jalan Bapak Ibu Saudara. Mari saudara-saudara kita pakai kesempatan ini. Kalau memang kita bisa, kita datang. Kalau sakit tentu tidak usah datang ya. Kita bisa ibadah online. Tetapi ketika kita sehat, kita pakai kesempatan kita untuk beribadah, untuk melayani pekerjaan Tuhan. Dan untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Sehingga waktu-waktu, baik waktu itu kronos dan kairos yang Tuhan berikan di dalam kehidupan ini, sungguh-sungguh kita lakukan hanya untuk hormat, kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Dan firman Tuhan katakan kalau kita melakukan kehendak Tuhan dan firman Tuhan dalam kehidupan kita, maka Bapa, Anak dan Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, Tritunggal itu ada di dalam kehidupan kita. Dia dikatakan kami akan datang bersama-sama, bukan cuma datang tapi diam bersama-sama. Luar biasa. Allah yang hebat itu saudara, lebih daripada manusia itu, diam di dalam kita, hidup di dalam kita. Oleh karena itu apa yang kita takuti? Jangan gentar di dalam kehidupan ini. Karena ketika kita belajar melakukan firman Tuhan, dia akan ada dan diam di dalam hidup kita. Kesimpulan dari firman Tuhan hari ini, yang pertama, pakailah waktu yang Tuhan berikan sebagai suatu kesempatan dengan maksimal, dengan sungguh-sungguh, sehingga hasilnya juga akan maksimal. Jadi jangan dilakukan dengan asal-asalan. Kita mau hasil maksimal tapi melakukan dengan asal-asalan itu tidak bisa. Sehingga hasilnya akan maksimal. Lakukan itu dengan iman dan kasih kita kepada Tuhan. Yang kedua, waktu yang Tuhan berikan sebagai suatu kesempatan tidak akan pernah terulang lagi. Kita tidak bisa mengatakan Tuhan saya gak mau melayani. Tuhan saya gak mau datang kepada Tuhan besok atau lusa. Tetapi saudara, waktu itu dan kesempatan itu tidak akan pernah terulang lagi. Karena itu gunakanlah dengan bijaksana sesuai dengan kehendak Tuhan yang tertulis di dalam firman-Nya. Terakhir yang ketiga, hari-hari yang kita hadapi ini sungguh adalah hari-hari yang jahat. Waktu-waktu yang menakutkan, yang membuat orang bingung, takut dan gentar.
sungguh-sungguh membuat manusia di dunia ini seringkali gelisah. Oleh karena itu pakailah waktu ini, kesempatan ini dengan sungguh-sungguh sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih Pak Herman, Tuhan berkati. Mari kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan tutup ibadah kita pagi hari ini di dalam doa kita kepada Tuhan. Bapa di dalam surga, hati kami penuh dengan ucapan syukur karena hari ini kami bisa beribadah bersama-sama memuji dan mengagungkan Tuhan. Biarlah semuanya boleh menyenangkan hatinya Tuhan, meninggikan Tuhan. Dan kami juga boleh mendengarkan firman Tuhan, mengingatkan kami bahwa waktu kami ini waktu-waktu yang sempit, waktu-waktu yang jahat, waktu-waktu yang terbatas. Oleh karena itu biarlah kami sungguh-sungguh mempergunakannya dengan baik. Dan kami tidak usah gelisah dan takut dan gentar di dalam waktu yang kami jalani di dalam hari-hari ini. Meskipun banyak kesulitan, banyak tantangan hidup yang harus kami lalui. Karena kami sungguh-sungguh percaya Tuhan bahwa kalau kami melakukan kehendak Tuhan yaitu firman Tuhan di dalam hidup kami, maka Engkau Allah yang luar biasa, Kristus yang berkarya dalam hidup kami dan Roh Kudus akan ada dan tinggal dalam hidup kami. Allah yang luar biasa, Allah yang besar ada bersama dengan hidup kami sehingga kami tidak perlu takut dan gentar. Terima kasih Tuhan, kalau ada di antara kami yang saat ini hadir maupun tidak hadir dan mereka sedang ibadah online di dalam keadaan sakit, Tuhan mau menjamah di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberikan kesembuhan. Kalau ada di dalam masalah pergumulan, Tuhan membukakan jalan. Kalau ada di dalam kekurangan, Tuhan juga yang akan memberkati. Anak-anak kami, cucu-cucu kami di dalam sekolah, di dalam kuliah mereka, biarlah Tuhan yang memberkati supaya mereka juga boleh sukses karena pertolongan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tuhan berkati setiap mereka yang sudah melayani pada hari ini. Pakai pelayanan mereka terus semakin berkenan di hadapan Tuhan, menyenangkan hatinya Tuhan. Tuhan, kami serahkan bangsa dan negara kami kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang akan memberkati Bapak Presiden, Wakil Presiden dan seluruh stafnya, baik pemerintahan di pusat maupun di daerah. Juga vaksinasi yang sedang masih terus dilakukan. Tuhan tolong supaya diberikan hikmat dan kecukupan untuk apa yang diperlukan oleh negara kami. Dan kami sebagai rakyat Indonesia, biarlah kami juga menjadi rakyat masyarakat yang taat dan turut juga kepada pemerintah. Karena kami percaya pemerintah itu adalah kepanjangan tangan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara-saudara seiman yang sudah mengembalikan miliknya Tuhan, yang memberikan persembahan, biarlah sesuai dengan iman mereka yang taat kepada kebenaran firman Tuhan. Tuhan akan memberkati dengan berkat yang berlimpah. Sebentar kami mau pulang, sertai perjalanan kami. Yang jauh maupun dekat, lindungi kami, sampaikan kami dengan selamat di rumah kami, dan kembalikan kami pada saat kami bisa beribadah kembali. Terima kasih Tuhan, di dalam keterbatasan hamba-Mu, biarlah Allah Roh Kudus akan terus bekerja di dalam kehidupan kami. Sehingga kami sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang percaya, yang mengasihi Engkau di dalam hidup ini. Dan sungguh-sungguh mengerti kehendak Tuhan, rencana Tuhan dalam hidup kami. Dan melakukannya di dalam kehidupan kami semua. Berkati keluarga demi keluarga, pribadi demi pribadi. Dalam pekerjaan, dalam perdagangan diberkati dengan berkat yang berlimpah. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dan damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga, kasih karunia dan rahmat daripada Tuhan Yesus yang tak berkesudahan, dan persekutuan Allah Roh Kudus akan menyertai hidup kita semua, mulai saat pagi hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan bersama, amin. Tuhan memberkati. Hidup ini